Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tim pelayanan di tempat ini sekali lagi, dan hari ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah sudah selesai liburannya? Bapak Ibu Saudara, jangan lama-lama liburannya. Sekarang kita memasuki tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan tujuan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan motivasi yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Semangat kita harus semakin membara Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau tahun 2020 kita mengalami banyak kesulitan, kita mengalami banyak tekanan, di tahun ini jikalaupun itu terjadi, namun kita harus tetap memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan juga penyertaan Tuhan juga yang baru bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelenggarakan ibadah PA kita, dan sebelumnya kita akan mendengarkan, kita akan menyanyikan pujian Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bersama bernyanyi dengan kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Kasih yang kuterima, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Kita angkat kembali dari awal, kasih yang sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
sebab Kau Bapa. Dari awal sekali lagi, Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah kita terima. Oh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggil-Mu Bapa. Kau bilang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, seperti pujian ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami jalan sendiri. Tuhan sudah menyertai kami 1 tahun yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, dan kami masih bisa hidup sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan, itu semua karena penyertaan yang daripada Tuhan, yang tak habis-habisnya, yang tak lekang-lekangnya, dan yang tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami setelah memasuki tahun yang baru, kami juga harus memiliki semangat yang baru, kami harus memiliki kekuatan yang baru, kami juga harus memiliki inisiatif, antusias yang baru untuk menyambut firman Tuhan, untuk menyambut ibadah. Kami harus tetap semangat apapun yang terjadi. Kami tidak boleh meninggalkan ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sidang jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun berada. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan, agar firman yang akan kami bahas bersama-sama dapat menjadikan kami cerdas secara rohani, dan juga kami cerdas secara kognitif ya Tuhan. Kami bisa menggali ayat-ayat Alkitab yang akan memberkati dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang hina ini. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan sucikan, perlayakan untuk menyampaikan berita firman-Mu dengan penggalian yang jujur dan serius dari firman-Mu Alkitab itu sendiri, sehingga apa yang hamba sampaikan merupakan berkat yang daripada Bapa itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita, dengan semangat kami sambut PA ini dalam nama Yesus, puji Tuhan, amin.
Bapak Ibu Saudara, kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Kak. Salam damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin tahun 2020 yang lalu kita mengalami banyak sekali kesukaran. Namun saya sadari satu hal Bapak Ibu, bahwa di masa-masa yang sukar sekalipun Tuhan tetap menyertai kita. Mungkin pendapatan kita berkurang pada tahun-tahun yang lalu, namun Tuhan masih bisa memberikan kita nafas dan kehidupan. Itu merupakan bentuk yang nyata bahwa Tuhan tetap menyertai kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa untuk tahun ini semua virus-virus yang bukan daripada Tuhan itu segera lenyap. Tahun yang baru kiranya menjadi tahun berkat bagi kita. Tahun yang baru merupakan tahun yang menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Tahun yang baru merupakan juga semangat yang baru bagi kita. Mungkin kita akan mengalami tantangan, yes, namun kekuatan yang baru itu harus kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tahun yang lalu kita mengalami banyak masalah. Tidak mengapa Bapak Ibu, tidak mengapa. Tidak mengapa. Kenapa? Karena sampai detik ini sekalipun kita masih bisa hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih bisa hidup. Itu bukti yang nyata bahwa Tuhan masih selalu menyertai kita. Jikalau Tuhan menyertai kita tahun yang lalu, tahun ini Tuhan juga pasti menyertai kita, pasti melindungi kita, pasti menguatkan kita. Jangan pernah takut apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah Bapak Ibu, kita masuk kepada tema yang baru. Kita tahun yang lalu atau bulan yang lalu kita sudah belajar, yaitu tentang hamartologi. Kita sudah belajar tentang dosa Bapak Ibu Saudara, bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah sekarang kita masuk kepada step yang kedua atau tema yang selanjutnya dari tahun ini, tahun yang baru, yaitu tentang soteriologi. Soteriologi Bapak Ibu Saudara adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan, atau pembahasan atau pelajaran yang mempelajari tentang keselamatan. Nah kita akan membahas Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita memang betul-betul sudah selamat, atau kita akan bahas ataukah memang hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, ataukah memang ada keselamatan di luar Yesus? Nah terus bagaimana orang yang di hutan sana, yang tidak pernah mendengarkan cerita tentang Yesus, apakah dia akan diselamatkan? Bagaimanakah kita tahu kalau kita sudah diselamatkan atau tidak? Apakah ciri-ciri bahwa kita sudah diselamatkan atau tidak? Atau jangan-jangan kita belum diselamatkan? Atau barangkali kita sudah diselamatkan? Apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Apakah kita memang ditentukan untuk selamat, atau memang ada ditentukan orang untuk binasa? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita jawab Bapak Ibu Saudara melalui pembelajaran 1 bulan ini. Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita dapatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kita akan masuk di poin-poin awalnya, di poin-poin pertama Bapak Ibu Saudara. Ingat, hari ini kita akan belajar tema yang baru tentang soteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Nah kita akan masuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembacaan kita hanya terambil 2 ayat Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Bisa lihat di slide Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah melalui tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat Roma, ini jelas memiliki 2 front. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya itu, tidak berhenti sampai di situ, namun percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi dengan percaya dengan mulut dan mengaku di dalam hati kita, maka kita dibenarkan dan diselamatkan Bapak Ibu Saudara saya. Sederhana, simple saja. Jadi melalui ayat ini kita tidak bisa hanya percaya di dalam hati tanpa mengakunya di depan umum dengan mulut kita. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menginginkan kita untuk memproklamasikan iman kita itu dengan mengaku dengan mulut kita bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi bukan hanya percaya dalam hati namun tidak mau mengakui kepada orang lain. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, ada banyak ternyata orang-orang Kristen yang malu mengaku bahwa dia pengikut Kristus, yang malu mengakui bahwa dia beragama Kristen, yang tidak berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya tahu ada banyak orang-orang yang ternyata ada di dalam posisi itu. Dia malu disebut Kristen karena mungkin akan dikucilkan. Dia malu disebut pengikut Kristus. Dia malu menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhannya karena mungkin akan disakiti, akan diintimidasi, akan dipersekusi dan lain sebagainya. Namun bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara, orang yang diselamatkan adalah dia yang mengaku melalui mulutnya dan juga mengimani di dalam hatinya. Maka dia akan diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan masuk di dalam poin-poin selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Pengertian dari soteriologi. Soteriologi berasal dari kata Yunani soteria dan logos seperti itu, yang artinya adalah keselamatan. Soteria itu artinya keselamatan, logos itu artinya perkataan. Jadi perkataan-perkataan atau pembicaraan-pembicaraan yang bertemakan, yang bertopikkan tentang keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi topiknya tentang keselamatan. Nah ternyata soteriologi ini mencakup pengertian yang sangat luas Bapak Ibu Saudara. Bisa juga ternyata selamat dalam bahaya, misalnya di perjalanan selamat dalam bahaya, itu juga namanya soteria. Dan juga ada selamat dalam penderitaan, tidak ada di dalam penderitaan, aniaya seperti itu juga namanya soteria. Atau jajahan, atau musibah, atau malapetaka dan hukuman, itu juga mencangkup, itu juga yang dinamakan dengan soteria Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi soteria itu mencangkup banyak sekali pengertian. Bukan hanya keselamatan pada akhir hidup kita, namun keselamatan yang berbicara tentang di dunia ini, keselamatan dalam jajahan, musibah, malapetaka, hukuman dan lain sebagainya. Bagi orang non-Kristen biasanya mungkin selamat untuk siksa kubur. Pernah dengar itu Bapak Ibu Saudara? Kita tidak akan mengalami siksa kubur, selamat di dalam siksa kubur. Itu bagi orang non-Kristen. Tapi kita tidak ada istilah kita siksa kubur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab kita yang menyinggung artinya siksa kubur. Jikalau kita sudah meninggal dipanggil oleh Tuhan, maka roh kita akan diangkat, akan diambil oleh Tuhan, dan tubuh kita ini akan kembali kepada debu dan tanah. Tidak ada siksa-siksa kubur. Nyawa kita, roh kita sudah dipegang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah soteria maksudnya itu mencakup pengertian yang luas. Nah kita akan bahas pengertian selanjutnya, itu soteria di dalam PB atau perjanjian baru. Nah soteria atau keselamatan di dalam perjanjian lama ini sedikit berbeda dengan soteria yang ada di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara sekalian, atau keselamatan yang ada dalam perjanjian baru. Pengertiannya sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara. Di dalam PL keselamatan berasal dari kata yatsa, atau juga mungkin kemungkinan besar itu berasal atau mengadopsi dari kata Yosua dalam Ibrani dan Yesus di dalam bahasa Aram yang artinya penyelamat. Jadi kata Yosua atau Yesus itu diambil atau diadopsi dari kata yatsa yang artinya penyelamat, yang artinya keselamatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kenapa Yesus dibilang penyelamat? Karena di dalam kata Yesus di dalam bahasa Aram itu mengadopsi kata yatsa yang adalah artinya juru selamat atau penyelamat itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi kata Yesus itu sendiri artinya adalah penyelamat atau juru selamat. Itu berasal dari kata Ibrani yatsa, atau bahasa Aram itu Yesua atau Yesus seperti itu. Dalam bahasa Yunani itu Yesua, Yesus seperti itu. Dan itu artinya sama, penyelamat atau juru selamat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ternyata pengertian di dalam PL tentang keselamatan itu sedikit berbeda. Dipakai arti dalam PL keselamatan dari bahaya-bahaya atau penderitaan, jajahan, tekanan secara hurufiah sesungguhnya. Dari seperti ini, keselamatan di dalam PL itu selalu idealnya di dalam perjanjian lama itu, dari Kejadian sampai Maleakhi, itu keselamatan itu lebih banyak dibahas tentang
keselamatan di dalam hal fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat dalam jajahan, selamat dalam penderitaan, selamat di dalam hukuman, selamat di dalam kelaparan, dan seterusnya. Itu lebih banyak dibahas, lebih idealnya, lebih banyak dibahas keselamatan dalam hal-hal fisik, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian lama memang ada keselamatan juga dibahas untuk kehidupan yang akan datang, namun porsinya sedikit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebaliknya di dalam perjanjian baru atau soteria itu lebih banyak membahas keselamatan yang akan datang, atau keselamatan kehidupan yang kekal, atau keselamatan jiwa dan roh kita. Di dalam perjanjian baru sedikit sekali membahas tentang keselamatan secara jasmani, tubuh fisik ini. Sedikit sekali. Bahkan Rasul Paulus katakan, aku lebih baik meninggal, aku lebih baik menanggalkan tubuh ini karena lebih indah, lebih mulia aku, lebih rindu aku untuk menanggalkan tubuh kemah yang fana ini dan bertemu dengan Yesus. Jadi seolah-olah di dalam perjanjian baru itu keselamatan hal fisik itu porsinya sedikit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Porsinya sedikit. Dalam perjanjian lama porsinya banyak sekali. Nah, di dalam perjanjian baru porsi keselamatan tentang hal-hal fisik itu sangat sedikit dibahas. Nah, porsi keselamatan masalah jiwa, masalah roh, keselamatan kehidupan yang kekal, itu porsinya jauh lebih banyak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bisa kita bilang 90% membahas tentang keselamatan kita untuk kehidupan yang akan datang. Bahkan hanya sedikit yang membahas tentang hal-hal keselamatan, tentang hal-hal fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya sedikit. Bahkan rasul-rasul itu fisiknya semua dibunuh oleh orang-orang Roma, dieksekusi kebanyakan. Jadi sedikit sekali membahas keselamatan tentang hal-hal fisik. Bukan berarti itu tidak baik, itu tetap baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Tuhan ternyata lebih fokus kepada keselamatan yang akan datang. Keselamatan fisik itu bagus, namun ternyata Tuhan lebih tahu yang lebih indah daripada keselamatan fisik. Ternyata keselamatan yang akan datang. Karena apa? Karena fisik ini hanya bertahan kira-kira 70 tahun, 80 tahun. Itu nanti sudah itu merupakan karunia daripada Tuhan. Kalau bisa bertahan 80 tahun, 90 tahun sudah karunia daripada Tuhan. Namun batasnya hanyalah sebatas 70 tahun, 80 tahun. Hanya itu keselamatan fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, keselamatan yang akan datang ini, keselamatan yang kekal ini, yaitu roh kita, jiwa kita, itu selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini harus kita pikirkan. Ini yang Tuhan pikirkan. Sehingga di dalam perjanjian baru, pembahasan mengenai keselamatan secara roh, secara jiwa, itu menempati posisi yang lebih penting, menempati posisi yang lebih banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ini harus kita perhatikan bersama-sama. Ini harus kita pelajari bersama-sama. Kita harus serius di dalam hal ini. Bukan berarti kita mengabaikan keselamatan fisik, no. Namun alangkah baiknya lebih lagi kita memperhatikan keselamatan yang akan datang, yaitu yaitu jiwa kita, Bapak, dan roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu nanti akan kita bahas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada poin-poin selanjutnya, kita sudah membahas semuanya di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, atau di tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membahas tentang dosa. Saya akan mulai dari sini, Bapak Ibu Saudara, supaya nanti ketika berbicara tentang keselamatan, Bapak Ibu akan tahu inti dari keselamatan itu, mengapa kita diselamatkan, dan seterusnya. Saya akan memulai sedikitnya, flashback sedikit tentang dosa. Nah, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 jelas berkata bahwa semua manusia adalah orang berdosa, dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya sudah terpisah daripada Allah. Jadi ternyata dosa sebenarnya adalah keterpisahan kita dengan Allah. Sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, neraka itu memiliki dua pengertian, yaitu neraka berkaitan dengan tempat, yaitu api yang tak pernah padam-padamnya. Pengertian neraka ada dua, yaitu berkaitan dengan tempat, yaitu ada api dan neraka yang tak pernah padam-padamnya. Yang kedua berkaitan dengan status.
Status itu yang artinya terpisah dari Allah. Jadi neraka itu memiliki dua pengertian, yaitu berkaitan dengan tempat, yaitu api yang tak pernah padam-padamnya siksaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan status, yaitu sudah terpisah dari Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Upah dosa adalah maut di situ. Jadi ternyata semua manusia sudah terpisah dari Allah. Semua manusia sudah berdosa, tidak bisa disangkal. Itu fakta, itu mutlak, tidak bisa ditawar. Semua manusia sudah terpisah dari Allah. Roh sudah terpisah dari Allah. Kehendak, pikiran, perasaannya jauh semuanya dari Allah. Karena memang Rasul Paulus jelas mengatakan semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah berbuat dosa. Raja Daud juga berkata di dalam Mazmur bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah, seorang pun tidak. Semua sudah bobrok, sudah mencari kepentingan dirinya sendiri. Semua melakukan hal yang jahat. Jadi jelas semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan upah dosa ialah maut, yaitu kematian kedua, mati selama-lamanya. Jadi maut itu bukan berbicara kematian fisik jasmani ini loh, Bapak Ibu Saudara. Itu yang salah. Selalu salah kita pikirkan. Maut itu selalu kita pikirkan bahwa kita mati secara fisik. Namun menurut Alkitab beda, Bapak Ibu Saudara. Maut yang dimaksudkan di dalam Alkitab atau mati dimaksudkan dalam Alkitab kadang memiliki pengertian mati yang kedua, yaitu mati selama-lamanya. Rohnya yang mati, dihukum rohnya selama-lamanya. Makanya di dalam Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ketika engkau makan buah ini maka engkau akan mati. Apakah ketika mereka makan buah itu mereka mati? Enggak mati dong. Mereka tetap hidup, mereka tetap berkembang, beranak cucu dan bertambah banyak seperti itu. Mereka tetap hidup bahkan ratusan tahun, 900 tahun dan seterusnya. Mereka tidak mati. Nah, kata mati yang di situ adalah terpisah dari Allah, tidak lagi berhubungan dengan Allah. Atau juga kata mati di situ berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan dihukum oleh Tuhan, kamu akan dimurkai oleh Tuhan, kamu ada di dalam hukuman Tuhan. Jadi mati di dalam Alkitab kadang memiliki pengertian yang berbeda di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kematian itu bisa kematian secara fisik, dan yang kedua bisa kematian secara rohani, yang artinya terpisah dari Allah, dan juga mati rohaninya yang akan mendapatkan hukuman yang kekal, yaitu api dan neraka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu harus diperhatikan. Nah, di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 ini, mati yang dimaksudkan adalah mati rohaninya akan mendapatkan hukuman. Dan itu upah dosa kita. Kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan mendapatkan neraka. Kita akan mendapatkan hukuman selama-lamanya. Dan bahkan di dalam terjemahan aslinya, Bapak Ibu, itu tidak bisa ditawar. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, kita semua keturunannya, itu tidak bisa ditawar. Maut itu nggak bisa ditawar, wes. Itu harga final sebenarnya. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa diutik-utik lagi. Namun karena Tuhan yang memiliki inisiatif, atau karena Tuhan yang memiliki kehendak dari dirinya sendiri, karena Dia yang berkuasa, karena Dia yang mengendalikan semua, maka Dialah yang datang untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelamatkan manusia yang lainnya, karena semua orang telah berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak bisa saya menyelamatkan Kak Olpi, Kak Ferry, nggak bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Itu sama dengan orang buta menuntun orang buta. Karena apa? Semua manusia yang berbuat dosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia untuk kehidupan yang kekal. Itu mustahil. Oleh sebab itu haruslah inisiatif daripada Allah itu sendiri. Haruslah keselamatan itu merupakan pekerjaan awal daripada Allah. Haruslah keselamatan itu dikerjakan oleh pribadi yang tidak berdosa sama sekali. Harus itu. Tidak ada mungkin orang berdosa diselamatkan dengan orang yang berdosa, itu mustahil. Namun orang berdosa harus diselamatkan dengan pribadi yang tidak berdosa. Siapa itu pribadi yang tidak berdosa?
Itu adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itulah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, kata Alkitab. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Dia pribadi satu-satunya yang tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kemanusiaannya Dia tidak berdosa, apalagi lah di dalam kealahannya, Bapak Ibu Saudara. Hanya Dia pribadi satu-satunya yang tidak berdosa. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Bapak Ibu baca di Al-Quran, kitab saudara kita, bahkan di dalam kitab itu pun tidak bisa menjelaskan, tidak menemukan satupun dosa daripada Isa Al-Masih, tidak ditemukan, atau Yesus Kristus tidak ditemukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di dalam buku-buku kuno yang lainnya yang menuliskan tentang sejarah tentang Yesus Kristus, tidak menemukan satupun kesalahan daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tidak ditemukan karena Dia memang satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa, hanya Dia pribadi yang tidak berdosa. Berarti tentu Dia bukan manusia yang sembarangan. Tentu Dia manusia dan juga Dia Allah itu sendiri yang menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira sampai di sini paham, Bapak Ibu Saudara ya? Pelan-pelan nanti mungkin bingung masih sedikit, nggak apa-apa, bingung sedikit. Nanti lama-lama diikuti akan mengerti, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan akan menolong kita. Ikuti saja, Bapak Ibu Saudara. Nanti lama-lama Bapak Ibu pasti akan mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam poin-poin selanjutnya. Kita sudah bahas tadi bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, hanya pribadi yang tidak berdosalah yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa itu? Dia adalah pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, kita akan flashback sedikit ke bawah, ke belakang, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan dalam PL. Nah, ini perlu kita mengerti supaya kita mengetahui cara-cara Tuhan di dalam menyelamatkan orang-orang percaya. Kita akan lihat cara-cara Tuhan di dalam menyelamatkan orang yang percaya. Metode-metodenya kita akan lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru. Kita akan melihat cara-cara Tuhan di dalam menyelamatkan orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan di dalam PL. Tuhan menyelamatkan Nuh dari air bah. Kita tahu ceritanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah satu bahtera, ukurannya segini, ukurannya segini, ukurannya segini. Setelah itu masukkanlah binatang sepasang-sepasang ke dalamnya. Yang itu unggas juga dimasukkan, binatang melata juga dimasukkan. Seluruh binatang-binatang hendaklah engkau masukkan ke dalam bahtera itu, sepasang demi sepasang. Dan makanan-makanan yang lainnya juga hendaklah kamu masukkan di dalam bahtera itu. Buat itu bahtera, karena bumi ini akan saya hanguskan. Engkau dan keluargamu lah yang diselamatkan, kata Tuhan kepada Nuh. Dan Nuh melakukan itu. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Bapak Ibu bisa baca. Nuh melakukan hal itu. Dia membangun bahtera seorang diri. Mungkin menurut cerita dia dibantu dengan anak-anaknya dan seterusnya, itu menurut cerita. Namun idealnya dia membangun sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia membangun. Orang-orang mengolok-olok dia. Masa membangun, nggak ada banjir di sini, Nuh. Nggak ada banjir di sini. Kamu membangun bahtera di atas gunung ya apa? Nggak ada banjir di gunung. Semua mengolok-olok Nuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan berencana. Tuhan sudah menetapkan rencananya bahwa memang Tuhan akan membumi hanguskan semua manusia yang ada pada saat hari itu. Karena manusia pada saat itu sangat bobrok, sangat jahat sekali. Bahkan menurut sejarah, Bapak Ibu Saudara, di zaman Nuh, manusia itu mengawini binatang. Manusia itu sudah menganggap diri sombong, tidak membutuhkan Tuhan lagi. Manusia itu asal kawin saja dengan sedara dan seterusnya. Menurut sejarah seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dan saya baca. Oleh sebab itu ketika Tuhan melihat dunia ini hanya Nuh dan keluarganya yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, semua manusia akan saya bumi hanguskan, namun Nuh dan keluarganya akan diselamatkan. Dan di ayat-ayat itu berkata, Bapak Ibu Saudara, Nuh diselamatkan menurut karunia daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, keselamatan dalam PL, Tuhan menyelamatkan Nuh, orang yang percaya. Kita akan lihat, pertama Nuh diselamatkan Tuhan dari air bah yang sangat besar. Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu,
Yang kedua adalah Tuhan menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Ketika itu juga Tuhan melihat Sodom dan Gomora merupakan bangsa yang bobrok moralnya. Kawin dengan binatang, ada juga kawin dengan saudara, kawin dengan ibunya sendiri, ada kawin dengan sesama perempuan, sesama laki-laki. Bobrok semua keadaan Sodom dan Gomora itu, sehingga Tuhan jijik melihatnya dan Tuhan ingin menghanguskan Sodom dan Gomora ini. Namun Tuhan ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Abraham coba tawar menawar kepada Tuhan. Abraham berkata, jikalau ada 45 orang Tuhan, janganlah engkau hanguskan Sodom dan Gomora ini. Iya, kata Tuhan, jikalau ada segitu, aku tidak akan menghanguskan Sodom dan Gomora ini. Janganlah marah Tuhan, 30 gimana? Ya, aku tidak akan marah. Janganlah marah Tuhan, 20 gimana? Ya, aku tidak akan marah. Sekali lagi Tuhan, kiranya engkau tidak marah. Jikalau 10 ada orang yang percaya kepadamu dan takut kepadamu, hendaklah engkau tidak menghanguskan Sodom dan Gomora ini. Dan Tuhan berkata, ya, jikalau ada 10 orang yang takut kepadaku, saya tidak akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora ini. Namun jelas tidak ada 10 orang yang takut kepada Tuhan pada saat hari itu. Padahal Sodom dan Gomora, jikalau kita baca sejarahnya, merupakan kota yang begitu sangat besar, merupakan kota yang begitu sangat luas, merupakan kota yang begitu sangat kaya, merupakan kota yang begitu sangat makmur. Namun 10 orang pun tidak ada yang mengenal Tuhan pada saat hari itu. Hanya Lot dan keluarganya, bahkan istrinya Lot itu menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan selalu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat ya, dari Nuh kita bisa melihat diselamatkan dari air bah, itu metodenya Tuhan. Dari Lot dan Abraham diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Lain-lainnya semua di bumi hanguskan. Dan bukan hanya itu, Tuhan menyelamatkan Abraham ketika berada di Mesir juga. Kita bisa tahu itu ketika Abraham sampai di Mesir, dia menjadi pendatang pada saat hari itu, dan dia sedikit berbohong mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya supaya ia tidak dihukum. Dan Tuhan ternyata menyelamatkan Abraham daripada orang-orang Mesir pada saat hari itu. Ingat, lihat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya itu, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Kita tahu semuanya. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang ratusan tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyelamatkan itu melalui siapa? Melalui Musa, melalui Moses, seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan Mesir. Awal-awal orang Mesir tidak mau untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan memberikan tulah, 10 tulah Tuhan berikan, sampai kepada tulah yang terakhir itu kematian anak sulung. Itu semua tulah diberikan oleh Tuhan kepada orang Mesir supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan membelah laut Tebrau ketika orang Israel itu keluar dari laut, dari Mesir itu menuju tanah Kanaan itu, menuju gunung Sinai itu. Tuhan membelah laut itu, dan ketika bangsa Israel sampai di seberang daripada sungai itu, maka sungai itu kembali seperti awalnya, sehingga tentara-tentara Mesir itu dihamburkan, diterpa oleh laut itu sendiri, sehingga bangsa Israel selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya garis bawahi seperti ini, Tuhan selalu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah menghukum orang yang benar dengan orang yang percaya secara bersamaan. Tidak pernah. Itu sudah kita bahas melalui perjanjian lama. Dari Lot, dari Nuh, Lot, Abraham, juga bangsa Israel. Juga ada beberapa hal-hal yang lain lagi saya tidak jabarkan di sini karena terlalu panjang. Artinya adalah Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya di tengah-tengah masa-masa yang sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini aplikasi yang begitu sangat sempurna bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Keadaan kita hari ini mungkin sangat-sangat sulit. Kita mungkin ekonomi mungkin akan anjlok. Mungkin sikap-sikap moral yang di dunia ini makin jahat. Kita tidak tahu gempa apa yang terjadi suatu saat, kita tidak pernah tahu.
Kita tidak pernah tahu akan ada jadi banjir apa. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu gunung apa yang akan meletus nantinya. Kita tidak akan pernah tahu. Kita tidak akan pernah tahu gempa berapa skala Richter di Jawa Timur ini. Kita tidak akan pernah tahu. Namun melalui penjabaran ini, melalui Nuh, melalui Lot, melalui Abraham, melalui bangsa Israel, kita menjadi percaya bahwa ternyata Tuhan selalu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah menghukum bersama-sama orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Itu sudah menjadi metode Tuhan sejak semula sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan selalu membedakan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tuhan selalu membedakan penyertaannya. Yes. Makanya kita bersyukur menjadi orang yang percaya. Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dihukum berbarengan dengan orang yang tidak percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya sedikit melompat jauh. Jikalau di akhirat nanti, jikalau kiamat sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara, jangan pikir kita akan mengalami antikris. No. Siapa bilang orang percaya akan mengalami antikris? Itu kesalahpahaman yang harus diselesaikan hari ini. Itu kebodohan, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya tidak akan mengalami antikris. Orang percaya tidak akan mengalami penyiksaan. Orang percaya tidak akan mengalami tanda 666. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jelas di dalam kitab Kolose dikatakan, dan di dalam kitab-kitab Rasul Paulus dikatakan, ketika waktunya tiba, orang yang mati itu yang dahulu akan dibangkitkan. Nah, kita yang hidup, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ingat, stepnya adalah ketika Tuhan sudah datang di awan-awan, sangkakala itu berbunyi, Tuhan datang di awan-awan. Orang yang mati di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Kristus Yesus, itu akan dibangkitkan pertama-tama. Dan kita yang masih hidup, jikalau kita masih hidup, maka tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita akan bersama-sama dengan orang yang meninggal itu, akan bersama-sama naik menyongsong Yesus di awan-awan. Dan setelah itu, baru masuk zaman antikris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, orang-orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak akan mengalami aniaya antikris. Nah, itu harus diberitahukan. Terkadang sekarang, kebanyakan ajarannya entah kemana-mana. Kita akan mengalami antikris sekarang, antikris. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Antikris memang sudah ada sejak dahulunya. Namun masa aniaya itu yang 3,5 tahun, 3,5 tahun itu, 2 masa itu, 3,5 tahun 1 masa, 3,5 tahun 1 masa, atau jika lo digabungkan menjadi 7 tahun, itu tidak akan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Seperti yang kita bahas, Tuhan selalu menyelamatkan orang-orang yang percaya dari musibah-musibah malapetaka, Bapak Ibu Saudara saya. Tuhan selalu membedakan. Tuhan tidak pernah menghukum orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dihukum secara berbarengan. Itu tidak pernah. Buktinya adalah Nuh, buktinya adalah Lot, buktinya adalah Abraham, buktinya adalah bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun bukan berarti, saya akan garis bawahi, bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah. Bukan berarti seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita juga nggak pernah mengalami tantangan. Enggak berarti seperti itu. Tuhan memang membedakan penyertaannya terhadap orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Namun ketika Tuhan menyertai kita, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan. Bukan berarti kita tidak akan mengalami setidaknya aniaya, atau maafkan, setidaknya penderitaan. Kita akan tetap mengalami, mengalami kesulitan. Kita mungkin akan mengalami penderitaan. Mungkin kita difitnah, mungkin kita diolok, atau mungkin kita mengalami penderitaan. Bagaimana kita mengontrol emosi ini, mengontrol nafsu ini, itu kan juga penderitaan bagi kita. Nah, itu penderitaan yang membawa kepada keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang kelima, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita apa? Berduka cita karena ditegur oleh firman Tuhan. Berduka cita
untuk meredakan seluruh nafsu ini, seluruh emosi ini, untuk tunduk kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin akan mengalami penderitaan-penderitaan yang seperti itu. Namun ingat Bapak Ibu Saudara, penderitaan-penderitaan itu akan membawa kita, akan menuntun kita kepada keselamatan, kepada kesucian, dan kepada kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kita tidak mengalami yang namanya antikris, penyiksaan antikris maksud saya. Penyiksaan antikris yang 2 masa, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Yang tidak boleh membeli dengan uang seperti itu. Yang jikalau dicap 6666, jikalau tidak memakai cap itu kita tidak boleh membeli makanan, minuman. Nah Bapak Ibu, jikalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita tidak akan mengalami hal itu. Terkecuali kita sebenarnya merupakan orang-orang yang tak sungguh-sungguh. Ya jelas mungkin kita akan mengalami hal itu. Jikalau kita sering meninggalkan ibadah kita, sementara kita mengaku diri orang percaya namun tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan. Namun di satu sisi kita berkata, aku orang yang percaya Pak Pendeta. Oh, saya tidak percaya hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang percaya sejatinya adalah dia yang mau meluangkan waktu untuk beribadah. Sejatinya adalah dia yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sejatinya, ciri-cirinya adalah dia yang selalu berdoa. Sejatinya adalah dia yang selalu mau menyanyikan pujian-pujian, mazmur-mazmur kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang itu tidak akan mengalami siksaan antikris, tidak akan mengalami penjajahan antikris. Kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan menyongsong dia di awan-awan. Yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak percaya, itulah yang akan mengalami siksaan antikris, Bapak Ibu Saudara. Itu saya sedikit loncat, Bapak Ibu Saudara, supaya berkaitan dengan hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjut. Nah, keselamatan di dalam PB ternyata jauh lebih penting dibandingkan itu. Ingat tadi kan ya, ada Nuh, ada Lot, ada Abraham, ada juga bangsa Israel. Nah ternyata keselamatan itu keselamatan fisik, keselamatan dari penjajahan, keselamatan dari tindasan, keselamatan dari jajahan, dan seterusnya, keselamatan dari malapetaka. Itu semua Tuhan berikan di dalam perjanjian lama, keselamatan fisik. Nah ternyata di dalam perjanjian baru, dari Matius sampai Wahyu, atau dari zaman Yesus sampai sekarang, keselamatan yang dibahas itu seperti yang saya katakan, selalu menuju keselamatan yang akan datang, yaitu keselamatan roh kita, keselamatan jiwa kita, untuk selalu boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita bisa lihat itu, konsep keselamatan dalam PB sedikit berbeda dengan PL. Jikalau PL, keselamatan yang ditunjukkan Allah selalu bersifat keselamatan fisik, kita sudah bahas. Namun di dalam PB atau perjanjian baru, keselamatan sekarang ditekankan pada keselamatan jiwa dan roh. Nah ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kan sekarang kan kita cerdas kan. Sekarang kita cerdas. Oh ternyata tindakan-tindakan Allah di perjanjian lama seringkali lebih cenderung kepada keselamatan fisik. Walaupun ada keselamatan rohani juga di sana. Yang tentunya Musa, Abraham, Lot itu sesungguhnya sebenar-benarnya mereka juga masuk di dalam kerajaan surga. Namun tindakan-tindakan Tuhan lebih sering ditunjukkan keselamatan fisik Bapak Ibu Saudara sekalian, dibandingkan keselamatan yang bersifat rohani atau jiwa seperti itu. Nah di dalam perjanjian baru fokus Tuhan sekarang beda. Keselamatan rohani atau jiwa itu yang bersifat spiritual itu ditekankan lebih dibandingkan keselamatan fisik atau jasmani ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada perbedaannya. Sekarang fokusnya beda. Fokusnya di perjanjian lama itu keselamatan fisik. Sekarang fokusnya di perjanjian baru ini fokusnya keselamatan roh, keselamatan jiwa kita. Bukan berarti juga keselamatan fisik tidak ada dibahas. Tentu ada keselamatan fisik dibahas. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, latihan jasmani terbatas gunanya. Ya tentu ada gunanya, tapi terbatas seperti itu. Namun latihan rohani itu membawa kita kepada banyak gunanya, membawa kita kepada keselamatan seperti itu, membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi fokusnya beda. Kan sekarang kan kita bisa mengetahui hal ini dari pembahasan ini Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya Bapak Ibu semakin lebih cerdas
dan semakin bisa memilah-milahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan semakin mengerti cara kerja Tuhan di dalam menyelamatkan orang-orang yang percaya. Dia selalu membedakan, dia selalu menyelamatkan. Dia tidak pernah menghukum orang yang benar dengan orang yang tidak benar secara berbarengan. Sekarang kan kita suka cita mendengarkan hal ini. Apapun yang terjadi, kita akan selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam naungan Tuhan. Pandemi, mau apapun yang terjadi, mau kesukaran ekonomi, mau pandemi, mau aniaya dan seterusnya, tidak peduli. Yang jelas Tuhan pasti menyertai umat-umatnya. Itu sudah dibuktikan dari sejarah dahulu sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak terbantahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Seterusnya Bapak Ibu, ini poin-poin terakhir sebenarnya. Tuhan tidak membebaskan dari penjajahan fisik. Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Tuhan hampir tidak membebaskan dari perjanjian fisik. Saya ulangi, di dalam perjanjian baru zaman Yesus Kristus, hampir Tuhan tidak pernah membebaskan dari penjajahan fisik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Tuhan membebaskan dari penjajahan dosa. Nah sekarang fokusnya beda. Makanya kenapa gereja mula-mula itu mengalami banyak sekali siksaan. Kenapa Rasul Paulus kepalanya harus dipenggal? Kenapa Rasul Petrus itu disalibkan dengan kepalanya terbalik? Kenapa Rasul Matius itu akhirnya dia dieksekusi di negara bagian-bagian Afrika? Mengapa juga Lukas dieksekusi di bagian-bagian Afrika lainnya, di India, menurut sejarah seperti itu? Mengapa juga Thomas dieksekusi juga di India? Mengapa juga Timotius itu diseret dengan menggunakan binatang, diseret Bapak Ibu Saudara, di batu-batu diseret sepanjang jalan? Timotius, murid dari Rasul Paulus, itu diseret di Efesus menurut sejarah sampai dia meninggal Bapak Ibu Saudara. Mengapa Stefanus itu dirajam pakai batu? Jadi kita bisa melihat keselamatan fisik itu hampir tidak dibahas di dalam perjanjian baru. Yang penting rohaninya selamat, itu ditekankan lebih. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti keselamatan fisik itu tidak baik. Itu baik. Namun lebih daripada itu, ternyata keselamatan roh itu jauh lebih penting, jauh lebih mulia, jauh harus lebih diperhatikan dibandingkan keselamatan fisik Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ironis Bapak Ibu Saudara, ironis sekali saya melihat hari-hari ini orang-orang Kristen mengabaikan keselamatan rohani. Saya bisa melihatnya. Saya tipikal orang yang suka mengamati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya saya amati di GBT Lumajang, namun seluruh Indonesia saya amati, seluruh dunia saya amati. Sekarang berbeda, keselamatan rohani itu diabaikan. Keselamatan fisik itu yang difokuskan sekarang. Yang penting selamat fisik, mengurung diri di rumah, tidak salah. Saya mengatakan tidak salah, jangan disalahpahami. Saya mengatakan itu tidak salah. Namun itu semakin kita selalu lebih berfokus kepada itu. Kita mengurung diri di rumah itu baik. Namun alangkah lebih baik kita juga mau meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Nah ini kan sekarang beda. Mengurung diri di rumah, social distance di rumah, tidak mau bergaul, tidak mau beribadah, tidak ada di gereja. Namun demikian juga tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah. Itu kan ironis. Artinya manusia sekarang lebih mementingkan keselamatan fisik lebih daripada keselamatan rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu ironis Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan rohani, bagaimana kita meluangkan waktu beribadah, meluangkan waktu bersekutu, meluangkan waktu baca firman, meluangkan waktu untuk mendengarkan live streaming dan seterusnya. Itu sekarang diabaikan, itu sekarang dilupakan, itu seolah-olah dianggap sekarang sampah, itu seolah-olah dianggap sekarang sebagai sesuatu yang tidak penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu fakta, saya bisa melihat itu. Nah kan sekarang terbalik, keselamatan rohani itu diabaikan. Keselamatan fisik ini yang selalu dijunjung tinggi. Harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan rohani lah yang lebih kita perhatikan Bapak Ibu. Tentu keselamatan fisik juga kita perhatikan, saya tidak mengabaikan itu. Namun Bapak Ibu Saudara, selalulah luangkan waktu untuk beribadah,
mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, dan Tuhan sudah memberikan kehidupan yang kekal bagimu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu harus kita aminkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Mesias tidak dinubuatkan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, tetapi membebaskan dari belenggu dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu keselamatan di dalam PB. Nah, dari Yudaisme atau Yahudiisme itu memandang keselamatan itu juga berbeda Bapak Ibu Saudara. Keselamatan di dalam PL bersifat fisik, keselamatan di dalam PB itu bersifat rohani. Nah, dari keselamatan di dalam bangsa Yahudi itu sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini poin-poin terakhir kita. Di dalam Yudaisme, agama Yahudi, keselamatan bagi mereka diartikan sebagai keselamatan politik, keselamatan bangsa dan agama. Jadi bagi orang Yahudi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mesias yang dijanjikan itu di dalam perjanjian lama, saya ulangi supaya kita tidak bingung, Mesias atau juru selamat yang dijanjikan itu di dalam perjanjian lama, yang sampai sekarang mereka tunggu-tunggu, yaitu Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan politik, penjajahan bangsa, penjajahan agama, penjajahan kemiskinan, penjajahan kemelaratan. Itu yang mereka pikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang mereka anggap. Mesias yang dijanjikan Allah itu, yang akan datang itu, dia yang akan membebaskan dari penjajahan politik, penjajahan ekonomi, penjajahan Romawi, penjajahan agama. Dan sampai sekarang mereka menanti-nantikan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena mereka salah. Mesias itu tidak membebaskan kita, tidak membebaskan manusia dari penjajahan politik, penjajahan bangsa, penjajahan agama, penjajahan aniaya dan lain sebagainya. Enggak. Namun Mesias itu membebaskan kita dari penjajahan dosa, dari maut, dari jajahan selama-lamanya, dari hukuman yang kekal, dari api neraka. Itulah yang dibebaskan oleh Mesias. Itulah yang dibebaskan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membebaskan kita dari api neraka, yang membebaskan kita dari hukuman Allah, yang membebaskan kita dari maut, yang membebaskan kita dari hukuman siksaan selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan kita makin cerdas. Makanya kenapa orang-orang Yahudi ada yang tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka menantikan bahwa ternyata Mesias yang mereka pikirkan itu membebaskan mereka dari politik, membebaskan mereka dari bangsa, agama. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya Mesias itu, Juru Selamat itu, membebaskan kita bukan dari politik, bukan dari agama, bukan dari bangsa, atau bukan dari penindasan. Enggak. Tapi membebaskan kita dari segala upah dosa, membebaskan kita dari api neraka, membebaskan kita dari maut, membebaskan kita dari kematian selama-lamanya itu, dan bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, yaitu kerajaan surga. Wes, sekarang kan kita makin cerdas Bapak Ibu, sudah semakin lebih cerdas, semakin mengetahui prinsip-prinsip dasar iman Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Nah, pengharapan ini dilatar belakangi oleh keadaan orang Yahudi pada waktu itu, pada masa perjanjian baru, yang menjadi jajahan Romawi. Nah, karena mereka itu sebabnya mereka tidak percaya kepada Yesus, sehingga mereka sangat mengharapkan pembebasan dari tindasan penjajahan itu secara fisik. Namun ternyata orang-orang Yahudi salah memahami Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan penjajahan secara fisik, namun penjajahan secara roh yang dibebaskan oleh Mesias yang adalah Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini poin yang terakhir. Manusia mutlak membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ini slide terakhir bagi kita untuk minggu ini. Minggu depan kita akan membahas topik-topik yang lain, aspek-aspek dari keselamatan, bagaimana caranya untuk selamat, dan juga apakah kita memang ditentukan selamat, juga apakah keselamatan itu bisa hilang. Itu nanti kita akan bahas di minggu-minggu depan, karena akan banyak topik-topik yang akan kita bahas. Namun ini adalah topik pembahasan kita untuk minggu ini. Ini yang untuk minggu ini, untuk hari ini
poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu manusia mutlak membutuhkan keselamatan. Kita sudah belajar pengertian keselamatan. Kita juga sudah belajar bahwa manusia sudah berdosa. Kita sudah belajar juga tadi bahwa ternyata Mesias itu tidak membebaskan kita dari politik dan lain seterusnya, namun membebaskan kita dari dosa atau jajahan yang bersifat roh. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu manusia mutlak membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu tahu nggak mengapa orang itu memberikan amal di ibadah-ibadah? Mengapa orang memberikan amal-amal, beramal-amal baik? Atau sekarang kan kita sering mendengarkan semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah, seperti itu kan? Semoga apa yang dikerjakannya diterima di sisi Allah dan seterusnya. Mengapa? Itu artinya semua manusia hampir memiliki pemikiran bahwa amal itu akan membawa dia kepada keselamatan. Orang memberikan amal, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan baik, itu sebenarnya seolah-olah secara psikologis, seolah-olah sebenarnya ingin menyogok Tuhan supaya dia diselamatkan, supaya dia tidak dihukum, supaya dosanya diampuni, sehingga ia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, kenapa? Karena memang keselamatan itu mutlak dibutuhkan oleh semua manusia. Karena mutlaklah maka orang-orang berbuat baik supaya selamat, berbuat baik supaya selamat, berbuat baik supaya selamat, memberikan amal, karena dosanya banyak, sehingga seolah-olah secara psikologis dia harus berbuat baik supaya menutupi dosanya, berbuat baik supaya menutupi dosanya, berbuat baik seolah-olah menyogok Tuhan supaya perbuatan baiknya itu diperhitungkan untuk keselamatan yang akan datang dan dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu secara psikologis Bapak Ibu Saudara. Namun dalam iman Kristen ini tidak dibenarkan. Kita berbuat baik bukan untuk selamat, namun kita berbuat baik karena kita sudah selamat. Itu beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berbuat baik bukan supaya mendapatkan keselamatan, namun kita berbuat baik, menolong, berbuat amal, berbuat sifat-sifat moral, sikap-sikap segala kebajikan, kebenaran. Itu adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita berterima kasih kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita berbuat baik juga kepada Tuhan dengan cara kita beribadah, dengan cara kita menyembah Dia, dengan cara kita memuji, memuliakannya. Beda sekali Bapak Ibu. Makanya iman Kristen itu unik. Iman Kristen itu berbeda. Iman Kristen itu eksotik. Iman Kristen itu paling unik, paling berbeda di antara segala lainnya. Agama-agama di dunia ini boleh Bapak Ibu pelajari. Semua perbuatan baiknya hampir seluruhnya diutarakan supaya dia selamat. Namun di iman Kristen berbeda. Pengorbanan Kristuslah yang membuat kita selamat. Anugerah Kristuslah yang membuat kita selamat. Yesus Kristus yang berkorban mati di kayu salib, yang mencurahkan darahnya, itulah yang menghapuskan segala dosa kita. Dan ketika kita beriman, percaya kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita, maka kita diselamatkan. Sehingga kita berbuat baik, sehingga perbuatan baik itu bukan untuk selamat, namun karena kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik itu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Indah sekali iman Kristen itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan sejatinya adalah kebutuhan yang paling pokok dari manusia. Semua kebaikan amal ibadah dilakukan sebenarnya motivasinya supaya diselamatkan oleh Tuhan di dunia akhirat. Seperti itu biasanya. Namun Bapak Ibu Saudara, namun ironis keselamatan itu sekarang malah dipandang terbalik, tidak lagi dibutuhkan Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya bahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melakukan kebaikan bukan untuk selamat lagi, namun kita melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Mari Kak Olpi, kita akan nyanyikan satu pujian terakhir, kiranya memberkati kita sekalian Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita akan bahas topik yang menarik lagi. Ingat Bapak Ibu, keselamatan itu adalah hal yang pokok bagi kita. Jangan melupakan, keselamatan itu adalah hal yang paling pokok. Keselamatan fisik itu tentu baik, namun keselamatan rohani itu adalah jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri orang yang selamat rohaninya, dia mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dia rajin beribadah, dia selalu berdoa, dia selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan dia selalu
meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Bapak Ibu Saudara. Luar biasa firman Tuhan yang kita bahas, mencerdaskan kita dan membuat pemikiran kita semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan naikkan pujian ini sekali saja dari awal sampai akhir, dan kita akan masuk di dalam doa. Kasih yang sempurna telah, terima kasih Tuhan, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau biang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menyertai kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita, yaitu dengan cara Dia berkorban di kayu salib, dengan cara Ia menghapus selalu segala dosa-dosa kita. Kita berbuat baik untuk membalas kebaikan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami telah membahas firman-Mu ya Tuhan, penggalian firman-Mu, juga mungkin melalui sejarah-sejarah yang kami baca untuk menolong mengerti firman-Mu. Bapa di surga, kami sudah membahas bahwa keselamatan hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu membedakan. Tuhan tidak pernah menghukum orang yang benar dengan orang yang tidak benar secara berbarengan. Namun Tuhan selalu membedakan orang yang benar, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Tuhan selalu membedakannya, dan kami bersyukur masa-masa sulit akan kami alami, mungkin akan kami alami, namun kami lebih percaya lagi bahwa Tuhan akan selalu melindungi kami di masa-masa sulit itu. Pergumulan-pergumulan boleh terjadi, masalah-masalah boleh terjadi, namun satu hal yang lebih kami percayai, bahwa masalah-masalah itu, bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah itu, dan Tuhan akan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani segala masalah itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengumuman yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kita berjalan seperti biasa. Akan ada ibadah kaum muda hari Sabtu, dan akan ada ibadah sekolah minggu hari Minggu, dan akan ada ibadah hari Minggu, ibadah raya tanggal 10 ya. Tanggal 10 atau 11 ya? 10 ya. Ya, ada ibadah raya tanggal 10. Persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah memulai masa-masa yang baru dengan semangat yang baru. Kita tetap semangat, jangan terlalu lama untuk berrekreasi. Boleh berrekreasi, namun jangan lama-lama. Kita harus fokus. Kita fokus lagi kembali, harus tetap beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita bersyukur ada yang berulang tahun. C. Lisa, Bu Feve, C.
Celisa, Bu Feve sedang berulang tahun hari ini. Kita akan doakan bersama-sama. Dan juga tanggal 1 kemarin Rafa, anak daripada C. Olive, berulang tahun juga. Kita akan doakan secara bersama-sama. Ada lagi? Tidak ada ya? Oh, ada juga yang sakit. Siapa itu? C. Erna itu sakit. Kita akan doakan bersama-sama. C. Ernawati yang beberapa yang tahun yang lalu atau tahun yang lalu itu menikah. Itu kita juga akan doakan bersama-sama seperti itu. Terus ada lagi yang sakit, siapa? Oh, kita akan doakan juga Tian, anak dari C. Fitri Christian, yang supaya kesehatannya lebih pulih lagi. Kita akan doakan bersama-sama juga. Ayo, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri doa ini. Bapak di surga, kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Kiranya semua boleh berkenan di hati Tuhan. Hamba berdoa bagi C. Lisa yang berulang tahun hari ini. C. Lisa dari Bu Feve, kiranya Tuhan berkati dari kesehatannya, dari keluarganya, dari pekerjaannya, dari pelayanannya, seluruh aspek hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya damai sejahtera Tuhan selalu ada di dalam hati C. Lisa, dan kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan karunia Tuhan melimpah bagi C. Lisa yang kami kasihi ya Tuhan. Terima kasih, pekerjaannya juga Tuhan berkati, anak-anaknya juga Tuhan berkati, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang cerdas, anak yang masa depannya cerah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga bagi Rafa, anak daripada C. Olive, kiranya Tuhan berkati, menjadi anak yang baik, anak yang mencintai Tuhan, anak yang mencintai sesama, anak yang mencintai orang tuanya, dan anak yang menjadi berkat bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh manusia. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga ya Tuhan bagi yang sakit, yaitu C. Ernawati yang lagi sakit, yang menginginkan untuk memiliki keturunan ya Tuhan. Kami semua berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan memberkati rahimnya, kiranya Tuhan selalu menyertai dia, kiranya mempermudah untuk mendapatkan keturunan, dan kiranya Tuhan memberikan keturunan kepada C. Ernawati sehingga dia boleh selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga bagi Tian yang dalam proses pemulihan asmanya, kiranya Tuhan juga memberkati, kiranya Tuhan hapuskan asmanya, kiranya Tuhan cabut penyakit asmanya atau penyakit-penyakit lain apapun, bawaan lahir dan seterusnya. Kami berdoa bersama-sama, kiranya Tian juga boleh selalu disertai, boleh selalu dikuatkan oleh Tuhan. Berdoa juga bagi papa daripada C. Fitri yang ada di Bali, di Banyuwangi ataupun di Bali. Kiranya Tuhan memberikan karunia kepada papa daripada C. Fitri, supaya boleh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia boleh diselamatkan, dan dia boleh menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, sedang jemaatmu dimanapun berada, kesehatan keluarga dan pekerjaannya, kiranya Tuhan memberkati, dan seluruh perlindungan daripada Tuhan memberkati kami sekalian. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya menyertai kami sekalian. Puji Tuhan, amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa minum air hangat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa berdoa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.